Shalom sidang jemaat Tuhan, kembali kita bertemu di ibadah minggu ketiga 19 April 2020. Saya percaya setiap jemaat Tuhan sudah diselamatkan dari setiap dosa kita. Oleh karena itu, mari kita mau siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan pagi hari ini. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terlebih untuk keselamatan yang Kau berikan bagi setiap kami Tuhan. Untuk penebusan dosa kami di kayu salib. Kami sangat bersyukur mempunyai Allah yang begitu baik. Allah yang begitu mengasihi kami. Oleh karena itu Tuhan, pagi hari ini kami mau siapkan hati kami untuk kami lebih lagi masuk dalam hadirat-Mu. Kami mau memuji, menyembah Engkau ya Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus yang memimpin ibadah kami, memimpin setiap kami Tuhan. Bahkan menuntun setiap kami masuk dalam setiap kebenaran firman-Mu. Sehingga firman-Mu itu menjadi hidup dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang percaya kita sama-sama katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Saatnya kami berkumpul
Sungguh dahsyat Tuhan kita, amin. Haleluya. Oleh karena itu saya percaya bahwa Dia adalah Tuhan kita yang benar. Gunung batuku dan
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku yang dahsyat. Sungguh Allah yang kami perlukan dalam kehidupan kami ini. Haleluya, terima kasih Yesus. Kami akan masuk dalam setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Firman-Mu yang menghidupkan setiap kami ya Bapa. Firman-Mu yang menuntun setiap hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari sama-sama kita katakan. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Salam sehat selalu buat kita semua dimanapun kita berada, jemaat yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita mengangkat satu tema yaitu mengenali Sang Juru Selamat. Saat ini saya tidak menyampaikan poin per poin bagaimana kita bisa mengenali Sang Juru Selamat. Tapi pada saat ini saya akan menyampaikan satu pengertian bahwa mengenal Sang Juru Selamat dalam kehidupan kita itu adalah satu landasan yang penting untuk kita menjadi orang percaya dan tentunya terus berbuah dan bisa kuat dalam menghadapi apapun juga. Banyak orang mengidentikan bahwa kekristenan sama dengan pelayanan. Kekristenan sama dengan ke gereja, kekristenan sama dengan melayani. Nah pagi ini saat ini saya mau coba sampaikan bahwa itu tidak salah, tapi kurang tepat. Saya mempunyai pengertian bahwa setiap orang yang mengenal Tuhan, dirubah Tuhan, mereka pasti ke gereja, mereka pasti mau melayani karena ada satu panggilan dalam kehidupan spiritual mereka. Dan setiap daripada orang yang mengenal Tuhan akan mempunyai kehidupan yang berbeda dalam mengaplikasikan hidup. Jadi saat ini tidak semua orang yang ke gereja setiap hari Minggu beribadah, melayani, bisa kita kategorikan dengan orang yang mengenal Tuhan. Nah, poin pentingnya ada di sini. Kita bisa melihat beberapa fakta di dalam Alkitab. Kalau kita melihat dalam kitab Lukas pasal 24. Di sana mencatat tentang perjalanan pembicaraan antara Kleopas dengan temannya dan Yesus yang menampakkan diri setelah kebangkitannya. Nah, siapakah Kleopas dan temannya yang ini? Mereka berdua pada saat berjalan dari Yerusalem, dikatakan menuju Emmaus, itu perjalanan yang ditempuh kurang lebih 7 mil. Kalau dikilometerkan itu kurang lebih 11 kilometer. Kalau mereka berjalan biasa itu kurang lebih ya butuh 3 jam. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, selama 3 jam bersama dengan Yesus. Dan dikatakan dicatat dalam Alkitab bahwa Kleopas dan temannya ini adalah murid-murid Yesus. Yang bersama-sama dengan para murid pada saat semua kejadian yang ada di Yerusalem terjadi. Pada saat Yesus disalibkan, pada saat kubur itu kosong. Di sana perbincangan mereka dimulai. Dan apa yang menjadi permasalahan terbesar daripada pasal ini ditulis adalah bahwa selama perjalanan itu ternyata Kleopas dan temannya tidak mengenali siapa yang berbicara dengan dia. Bahkan sampai akhir perjalanan Kleopas mengundang Yesus untuk tinggal di rumahnya, untuk bermalam. Bahkan sampai di titik itu pun Kleopas tidak tahu siapa yang bersama dengan dia. Sampai satu titik Yesus memecah roti. Baru di sanalah mereka tahu bahwa itu Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita melihat seorang Kleopas yang mengikuti perjalanan Yesus. Dari pelayanannya, kematiannya sampai kebangkitannya. Dan pada saat Yesus menampakkan diri, ternyata Kleopas tidak mengenal orang yang bersama-sama dengan dia, yaitu Yesus. Nah, saudara,
pagi ini saya mengajak kita melihat satu dasar firman Tuhan yang patut kita pelajari dan tekankan dalam tema khotbah pagi ini. Nah, di dalam Matius pasal 16, mulai dari ayat 13, 14, 15 sampai ke 18. Firman Tuhan dikatakan demikian. Pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia ini? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Ayat 15 berkata, lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan ini kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Mari kita melihat fakta yang kedua ini. Saudara, ini luar biasa kalau kita merenungkan sejenak. Murid-murid yang dari pertama dipanggil, berjalan bersama Yesus, melihat Yesus melakukan mujizat demi mujizat. Dan di seantero Yerusalem pada saat itu bermunculan spekulasi demi spekulasi tentang siapakah Yesus. Dan pada satu titik Yesus bertanya kepada murid-muridnya dengan satu pertanyaan yang menurut saya luar biasa juga. Yesus bertanya kepada para murid-muridnya dengan pertanyaan begini, kata orang siapakah anak manusia ini? Artinya bahwa di luaran terjadi satu spekulasi yang begitu dahsyat tentang sepak terjang Yesus, dan orang-orang bertanya tentang siapakah orang ini. Orang yang sanggup melakukan mujizat, orang yang sanggup berjalan di atas air, orang yang sanggup memberi makan 5.000 orang, bahkan setelah itu ada lebihnya. Orang yang melakukan mujizat demi mujizat, dan seluruh Yerusalem berspekulasi siapakah orang ini. Maka timbullah pertanyaan ini kepada murid-muridnya, menurut kata orang, siapakah aku? Namun setelah itu kita melihat satu pertanyaan yang lebih tegas. Pada saat dijawab siapakah Yesus menurut kata orang, ayat 15 Yesus memberikan satu penekanan. Nah, inilah yang menjadi penting dan poin daripada apa yang kita renungkan pada pagi ini. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Bapak yang dikasihi Tuhan, Yesus tidak sedang bermain-main dengan pertanyaan ini. Saya mengambil satu perenungan bahwa Yesus mau tahu lebih dalam akan statement iman daripada murid-murid yang selama ini bersama-sama dengan dia. Sejauh mana mereka mengenal pribadi yang selama ini mereka anggap sebagai guru, sebagai nabi, sebagai orang yang diteladani. Dan pada saat yang sama, Petrus tampil dan menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ini penting bagi kita sebagai orang percaya. Dalam kondisi yang sedang tergoncang ini, keimanan kita dipertanyakan. Keberadaan gereja dipertanyakan. Bahkan keberadaan Tuhan dipertanyakan. Dunia sedang menunggu apa yang sedang bisa Tuhan kerjakan. Apa yang sedang bisa orang benar kerjakan. Orang yang beriman bisa kerjakan apa pada saat situasi ini. Disinilah titik di mana kita perlu tahu posisi iman kita ada di mana.
pada saat yang sama Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut kamu siapakah aku? Ini satu penekanan yang penting bahwa keberadaan Tuhan dan Juru Selamat yang kita ikuti sampai saat ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, hal ini menarik. Karena kenapa? Ini mematahkan pemikiran kita akan sederhananya ikut Tuhan. Akan konsep sederhananya kita berjemaat. Akan konsep sederhananya kita ini mengenal dalam tanda kutip Tuhan. Saudaraku, pengenalan akan Tuhan itu saat ini sedang diuji dalam setiap kehidupan kita. Bukankah semua orang, bahkan seluruh dunia saat ini sedang berteriak. Mengalami krisis global. Mengalami masalah krisis ekonomi. Bahkan krisis kepercayaan. Krisis moral. Apa yang sedang ada saat ini menjadi satu hal yang dikonfirmasi dalam Ibrani pasal 12 ayat 26 bahwa sedang digoncangkan pada akhir zaman. Mengenal Sang Juru Selamat menjadi pondasi yang kuat untuk saudara dan saya agar bisa tetap bertahan dalam situasi apapun. Amin. Ini penting. Kita ikut Tuhan bukan karena nenek saya, engkong saya, atau papa saya ke gereja. Kita ikut Tuhan bukan karena orang tua saya Kristen. Kita ikut Tuhan bukan karena KTP saya Kristen. Kita ikut Tuhan bukan karena suami saya, istri saya orang Kristen, makanya saya ikut ke gereja. Tuhan mau memastikan dalam kehidupan kita saat ini bahwa keselamatan itu adalah urusan pribadi kita dengan Tuhan. Kita perlu memastikan bahwa pada saat ini kita menjadi percaya, berada di dalam gereja dan melayani Tuhan bukan karena kata orang. Bukan karena kata suami kita, kata istri kita, kata orang-orang dekat kita, tapi kata kita pribadi dengan Tuhan. Keselamatan adalah tanggung jawab pribadi. Dan luar biasanya di ayat 18, setelah Petrus menjawab, Yesus memberikan satu konfirmasi, satu janji yang menurut saya untuk orang-orang yang mempunyai iman yang kuat, yang teguh akan pengenalan akan Tuhan. Dan dikatakan di ayat 18 bahwa, dan aku, Yesus berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Statement pengakuan daripada Petrus membuat Yesus memberikan satu jaminan. Dalam bahasa saya sehari-hari begitu. Petrus, karena pengakuanmu, maka aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pengakuan akan Tuhan menunjukkan seberapa dalam pengenalan kita akan Tuhan. Pada saat-saat yang sukar pada saat ini, tadi saya katakan, tidak ada satupun bagian atau sendi kehidupan yang tidak mengalami goncangan. Ya, yang berusaha lebih banyak yang tergoncang daripada yang tidak tergoncang. Dari sisi kehidupan bersosial, kita lihat beberapa teman saya bercanda, waduh, ternyata saya baru sadar punya uang, gak bisa berbuat apa-apa saat ini. Goncangan pada saat ini tidak melihat lagi status ekonomi. Goncangan pada saat ini tidak lagi melihat posisi jabatan setinggi apapun kita. Goncangan pada saat ini tidak melihat seberapa rendah atau seberapa tinggi kita duduk atau berdiri. Goncangan pada saat ini membuka mata dunia bahwa dunia ini rapuh.
Goncangan pada saat ini membuat para ekonom dan orang-orang yang mampu akan berpikir bahwa apa yang mereka andalkan selama ini ternyata salah. Apa yang mereka percaya selama ini bahwa uang bisa membeli segala-galanya dipatahkan pada saat ini. Tidak lagi ada orang merasa kuat pada saat ini. Tidak ada lagi orang bisa berkata aku hebat. Sederhananya begini. Kalau engkau punya jet pribadi di rumah. Saudara merasa bosan karena gak boleh keluar rumah. Di atap saudara ada lapangan terbang pribadi. Apakah saudara berani terbang pada saat ini? Ke tempat di mana saudara mau? Gak ada yang berani. Berani pun negara tujuan saudara akan menolak. Saat ini semua digoncangkan. Hanya akan tinggal dikatakan bahwa orang-orang yang menerima kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Saudaraku, pada saat ini pertanyaan besarnya adalah seberapa dalam kita mengenal Tuhan? Seberapa yakin bahwa kita saat ini menerima kerajaan Allah yang Tuhan janjikan? Maka engkau akan berbeda. Karena kenapa? Kalau kita melihat dalam satu bagian ayat kitab suci di Perjanjian Lama. Ayat ini beberapa kali saya sampaikan di gereja lokal saya. Nah, saat ini saya mengajak kita melihat Maliaki pasal yang ketiga, ayat 15. Oleh sebab itu, kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah. Bukan apa yang mujur orang-orang yang berbuat fasik. Tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya. Bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihi mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Antara orang yang beribadah kepada Allah dan antara orang yang tidak beribadah kepada Allah. Firman ini menutup seluruh kejadian di dalam Perjanjian Lama. Tuhan melalui Maliaki memberikan satu pernyataan bahwa pada hari-hari yang akan datang, bahwa pada hari waktunya Tuhan akan membuat suatu perbedaan antara kambing dan domba kalau kita melihat di dalam kitab Injil. Antara rumput dan ilalang, antara gandum dan ilalang, antara domba dan serigala. Dan di sini dikatakan Tuhan akan membuat satu perbedaan yang besar antara orang benar dan orang fasik. Antara orang yang beribadah kepada Tuhan dan yang tidak beribadah kepada Tuhan. Di awal saya berkata bahwa kekristenan jangan diidentikan dengan hanya datang ke gereja dan melayani. Itu bagian daripada aktivitas kekristenan dia. Tapi orang yang dirubah hidupnya, yang mengenal Tuhannya, yang berkata seperti Petrus dalam keyakinannya, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Orang-orang dirubahkan kehidupannya. Mereka akan beribadah mencari Tuhan. Mereka akan membuat satu perbedaan di akhir zaman. Saat ini semua orang berpikir akan kehidupannya sendiri. Keselamatan akan kehidupannya sendiri. Tapi pada saat ini pula lah kesempatan buat kita untuk menunjukkan bahwa engkau dan saya adalah orang yang mengenal Tuhan. Orang sedang mengirit, kita perlu berbagi. Orang sedang menjaga dirinya sendiri supaya tidak kena virus. Kita harus berpikir bagaimana membantu orang-orang supaya mereka bisa bertahan dalam situasi yang demikian.
Perbedaan itu akan muncul. Keberadaan kita Bapak Ibu yang dikasih Tuhan saat ini dipertanyakan. Selama ini kita yang berseru-seru atas nama Tuhan. Yang berteriak dalam gereja bahwa Tuhan kita berkuasa. Yang berteriak mengkampanyekan bahwa kekristenan itu adalah kasih. Pada saat goncangan inilah waktunya engkau menunjukkan kasih. Pada saat inilah waktunya kesempatan kita untuk menunjukkan bahwa Tuhan berkuasa melalui kehidupan saudara dan saya. Hal sekecil apapun yang bisa kita lakukan pada saat ini akan membuat perbedaan di mata dunia bahwa engkau dan saya adalah orang yang betul-betul mengenal Tuhan. Saudara, hari-hari ini, saat ini kita alami. Seperti Petrus di dalam satu saat bersama dengan Yesus. Dengan murid-murid lainnya. Semua mengalami satu badai yang besar dalam satu perahu. Saat ini, bukan hanya perahu Petrus dan Yesus yang mengalami badai. Seluruh dunia mengalami satu badai pada saat ini. Sanggupkah dengan pengenalan akan kita, akan Tuhan dalam kehidupan kita, kita tetap tenang di dalam badai bersama Yesus? Sanggupkah kita keluar sebagai pemenang pada saat badai itu berlalu? Atau kita akan terbawa bersama dengan badai yang ada saat ini? Kita perlu kembali kepada keimanan dan kepercayaan kita. Saya bersyukur dan kita menarik hikmah daripada masalah yang ada saat ini. Teman saya bercanda, bro, saya sehari dengar firman 3 kali nih sekarang. Luar biasa. Pertanyaannya, waktu gak ada masalah begitu, seminggu sekali ke gereja aja susah. Saat ini orang bisa sehari 3 kali, 4 kali live streaming, dengarkan firman Tuhan, cari Tuhan. Saat ini saya secara pribadi yang selama ini aktif di luar. Tuhan kunci sekarang. Tuhan kunci. Hidup saya pribadi, saya gak katakan orang lain. Coba lebih betah di rumah. Saya ke pasar, saya masak. Udah lama aktivitas yang tidak saya lakukan. Dan saat-saat yang dalam tanda kutip mulai chaos pada saat ini. Ternyata di tengah-tengah keluarga saya merasa lebih kuat. Di tengah-tengah keluarga yang kita cari Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan, ibadah di tengah-tengah keluarga yang hanya dengan keluarga kita aja. Kita merasa kok Tuhan ternyata selama ini saya mengabaikan waktu-waktu yang ada. Saat-saat inilah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita hidup bukan mengandalkan apa yang kita punya. Tidak lagi kita bisa hidup mengandalkan apa yang kita tahu. Kita tidak bisa lagi mengandalkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Hanya Tuhan yang menjadi pegangan. Saudara, saya percaya bahwa apa yang kita alami saat ini tidak akan membuat dunia ini berakhir. Perjalanan saudara dan saya, maaf saya harus katakan dengan keyakinan saya. Saya nggak tahu Bapak Ibu yang lain. Tapi saya punya keyakinan bahwa masih panjang kehidupan kita. Karena Tuhan masih mengasihi dunia ini. Tapi saya juga yakin akan ada goncangan yang lebih besar lagi di depan kita selain daripada yang kita alami saat ini. Pada saat itulah pembuktian bahwa Kitab Roma berkata, siapakah yang sanggup memisahkan kita daripada kasih Kristus? Apakah itu pedang? Apakah itu kelaparan? Apakah itu sakit penyakit? Atau segalanya? Saudara,
keimanan kita hari-hari ini sedang diuji. Saya berdoa, jemaat kita bersama-sama, bahwa dalam saat-saat yang demikian, mari ambil waktu untuk lebih dekat lagi dengan Tuhan. Ambil waktu lebih banyak lagi untuk membaca firman Tuhan. Ambil waktu lebih banyak lagi untuk berdoa bersama-sama dengan keluarga kita supaya kita mengenali juru selamat kita yang sesungguhnya. Bukan hanya mengenal juru selamat kita dari khotbah para pendeta. Bukan hanya mengenal juru selamat kita dari kata orang. Tapi kita kenal Tuhan kita secara pribadi pada saat-saat sekarang ini. Mencari wajahnya, bertemu dengan dia. Minta pernyataan daripada Allah supaya menguatkan kita. Memberikan kita keberanian untuk melakukan sesuatu yang berbeda pada saat-saat sekarang ini. Masih ada sedikit waktu, izinkan saya memberikan satu kesaksian. Akhir bulan kemarin, saya waktu siang ada di rumah, tiba-tiba anak saya teriak, "Papi, ada kiriman." Ya. Dan anak saya yang kedua ini cukup kuat ya. Karena kenapa? Kirimannya itu berat. Ada beras 1 karung 25 kilo. Ada Indomie 1 kardus. Ada telur. Lah, saya berpikir siapa yang kirim. Nah, saya tanya mana notanya. Dan saya lihat notanya, saya lihat tokonya, saya telepon. Saya nanya, "Bu, ini siapa yang kirim?" Dan disebutkanlah satu nama. Oh, saya terima itu. Dan saya katakan, oh terima kasih. Setelah saya terima kiriman bantuan ini, saya berpikir, saya sanggup beli. Saya perlu, tapi orang lain lebih perlu. Saat itulah saya membuat komitmen sendiri bahwa apa yang saya terima setengahnya saya akan kasih ke satu jemaat. Tapi sesuai waktu berjalan, besok saya tidak lakukan, besoknya saya lagi tidak lakukan karena memang situasinya tidak memungkinkan. Kita tahu semua kita disuruh jaga jarak dan saya secara pribadi juga gak keluar jauh-jauh. Akhirnya satu saat hari ketiga di pagi itu saya ditegur. Kenapa mau kirim ke orang harus ditunda-tunda? Saya berargumentasi secara pribadi. Namun pada saat yang sama saya katakan, oh saya harus melakukan sesuatu. Luar biasanya, pada saat yang sama saya WA seorang jemaat, saya katakan, yuk mau masak gak? Satu hari kita masak 100 bungkus makanan. Kita bagi ke pemulung, kita bagi satpam di lingkungan kita bagi tukang ojek. Oh boleh, saya gak pernah bertanya uangnya dari mana. Tiba-tiba saja orang yang saya telepon berkata, ini udah ada yang mau nyumbang 5 juta. Loh, saya bilang kok cepet amat belum kita lakukan. Ya udah saya katakan kita mulai deh Sabtu. Coba dulu seminggu 2 kali. Kita kasih makan. Itu yang bisa kita lakukan saat ini. Saudara, apa yang terjadi? Hari berikutnya mereka pagi-pagi dengan istri saya belanja ke pasar. Tahu-tahu jam 11 WA saya. Pastor, kulkas saya kepenuhan nih, ayamnya kebanyakan. Saya masak sekarang ya, hari Kamis. Loh saya bilang kan kita mesti lakukannya Sabtu. Saya masak aja sekarang, ya kita masak. Saudara, luar biasanya pada saat hari kita melakukan itu. Kita gak himbau jemaat untuk menyumbang, berpartisipasi, berdonasi dan sebagainya. Tahu-tahu ada yang telepon, ada yang lihat, ada yang mendengar kita melakukan karena beberapa rekan kita memforwardnya di Facebook dan sebagainya. Saudaraku, yang kita pikirkan, rencanakan 1 minggu mau berbakti sosial 2 kali. Sekarang setiap hari kita lakukan. Setiap hari ada orang yang ulurkan tangan untuk membantu. Sampai saat ini, kita kebingungan nih, dana ini masih banyak yang datang. Saat ini
Apa yang kita bisa lakukan? Lakukanlah sesuatu. Hari-hari ini orang tidak lagi melihat gereja. Label gereja apa yang kita ikuti? Tidak. Orang tidak lagi bertanya engkau Kristen, Katolik, atau Islam, atau apapun, tidak. Dunia hanya mau tahu apa yang kau bisa kerjakan pada saat-saat sekarang ini. Saya katakan kita tidak bergerak atas nama gereja. Kita tidak bergerak atas nama GBAP yang sedang saya sampaikan saat ini. Kita digerakkan oleh rasa kepedulian dan rasa kemanusiaan. Itulah yang Yesus ajarkan. Kalau kita mengenal Tuhan, yang kita kenal, yang kita sembah, yang namanya adalah Yesus. Bukankah pada saat susah Yesus memberi makan 5.000 orang? Bukankah pada saat susah hati Yesus menangis? Yesus tidak memberitakan kau harus masuk surga bersama saya, tidak. Kemanusiaannya, rasa kemanusiaannya, rasa ibanya membuat orang datang dan mengenal Tuhan. Hari-hari ini saya mau berkata kepada teman-teman kita semua, umat yang dikasihi Tuhan. Sekecil apapun tindakan imanmu saat ini, dunia sedang menanti. Mungkin orang-orang rumahmu sedang menanti. Lingkunganmu sedang menunggu. Tetangga kiri kananmu sedang menunggu. Mereka tidak bertanya, apakah engkau pendeta? Apakah engkau orang ke gereja? Apa label gerejamu? Tidak. Saat ini, waktunya seperti Maliaki berkata, Tuhan akan membuat perbedaan antara orang yang beribadah dan orang yang tidak beribadah. Dan saya percaya, saudara dan saya adalah orang-orang yang beribadah oleh karena mengenal Tuhan. Bukan beribadah oleh karena disuruh dan dipanggil dan kata orang. Saat inilah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama dalam situasi yang bagi dunia sulit. Tapi kita harus berkata, situasi saat ini adalah kesempatan untuk kita menunjukkan siapa kita di dalam Tuhan. Kiranya pagi ini, sore ini, firman Tuhan saya tutup sampai bagian ini. Saya berdoa supaya Bapak Ibu digerakkan oleh Tuhan untuk melakukan sesuatu yang berarti bagi masyarakat di mana kita berada. Lingkungan di mana gereja kita berada. Tetangga di mana kita berada. Rekan-rekan kerja di mana kita berada. Biarlah kita menunjukkan satu perbedaan. Bukan untuk pamer dan bukan untuk mencari nama. Tapi memang Tuhan menggerakkan kita untuk peduli dan mengutamakan kemanusiaan daripada agama yang kita ikuti. Tuhan Yesus memberkati. Mari pada saat ini saya mengajak kita mengarahkan kedua tangan kita. Bapa, terima kasih. Hamba berdoa kiranya turunkan berkat-Mu atas umat-Mu dimanapun kami berada pada saat ini. Berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub diturunkan atas kami pada saat ini. Berkati keluarga demi keluarga. Berkati kepala rumah tangga, ibu-ibu rumah tangga. Berkati anak-anak. Turunkan berkat-Mu. Turunkan perlindungan-Mu. Turunkan kasih-Mu. Dan khususnya pada saat ini Tuhan turunkan kekuatan atas kami yang mendengarkan kebenaran firman-Mu pada saat ini. Kiranya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, persekutuan yang indah bersama dengan Yesus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.